Dan selanjutnya kita bergeser ke Ternate, Maluku Utara. Ini sudah ada rekan Sahrudin yang siap melaporkan dari sana. Selamat pagi Sahrudin. Sahrudin, dengan Rolando di studio. Sahrudin, seperti apa pantauan Anda pasca gempa yang terjadi tadi, begitu sekitar pukul 7 kalau tidak salah, atau pukul 5 begitu waktu Indonesia Timur. Silakan. Sahrudin, ini sepertinya kami belum mendengar audio dari Anda. Mungkin di unmute dulu. Silakan Sahrudin. Ya, kami sudah mendengar Anda. Silakan. Ya baik, Rolando, dapat saya sampaikan bahwa betul gempa yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara 7,6, kemudian kita di Maluku Utara sendiri dirasakan hingga 7,3 skala Richter. Nah, ini cukup terjadi sekitar pukul lebih kurang 8 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Ini dirasakan warga. Gempa ini berlangsung lebih dari 2 menit. Bahkan perlu saya jelaskan, wilayah Kota Ternate yang terkena dampak atau guncangan gempa yang cukup kuat, ini dirasakan di Kota Ternate, Kota Tidore, Halmahera Barat, dan juga Halmahera Tengah. Dan perlu saya sampaikan, Rolando, bahwa saat ini saya melaporkan peristiwa atau gempa ini, titik saya sekarang berada di Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, pada saat gempa tadi memang benar sekali warga di sekitar rumah-rumah warga yang berada di sini berlarian keluar rumah. Bahkan saya sendiri pun panik dan berlarian ke jalan raya. Banyak warga berlari ke jalan raya untuk mereka duduk di tengah jalan begitu, tidak menghiraukan adanya kendaraan yang lewat karena memang guncangan gempa yang cukup kuat. Dan warga selain di Halmahera Tengah, di Kota Ternate sendiri hal yang sama juga dirasakan warga. Bahkan di sejumlah sekolah teramati warga, para guru dan siswa berlarian keluar halaman sekolah, dan sebagian guru langsung meminta kepada para orang tua untuk mengambil anak atau siswa yang ada di sekolah begitu, Orlando. Dan dapat saya informasikan juga bahwa berdasarkan data dari BMKG Geofisika Ternate sendiri yang disampaikan langsung Kepala BMKG bahwa gempa yang mengguncang wilayah Maluku Utara ini memang dirasakan cukup kuat dan berpotensi tsunami. Dan perlu saya sampaikan juga dari keterangan BMKG sendiri bahwa tsunami yang terjadi selain di Sulut juga di wilayah Maluku Utara, salah satunya di Halmahera Barat. Nah, ini terjadi gempa, terjadi tsunami dengan ketinggian air mencapai 3 cm begitu. Dan warga pun di sekitar pantai diminta untuk menjauh titik-titik pesisir pantai agar tidak terkena dampak atau bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan lalu saya juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pemerintah Kota Ternate sendiri, bahkan disampaikan Kota Ternate sendiri saya berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsoli membenarkan bahwa gempa yang dirasakan di Kota Ternate sendiri ini berdampak terjadi kerusakan bangunan, baik itu rumah warga dan sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah gereja yang berada di Kecamatan Batang Dua begitu. Dan kerusakan ini memang secara total atau jumlah belum bisa ditaksir berapa banyak, namun rumah ibadah di Kecamatan Batang Dua itu terjadi kerusakan lebih dari satu rumah ibadah begitu. Dan saat ini pemerintah Kota Ternate sendiri terus melakukan upaya menginventarisir dampak dari kerusakan akibat gempa itu, sehingga nantinya akan diberikan informasi terkait jumlah kerusakan baik rumah warga maupun fasilitas umum hingga termasuk rumah ibadah. Dan selain itu juga pemerintah Kota Ternate sendiri menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati pesisir-pesisir pantai begitu, karena Kota Ternate sendiri memang
perkotaan berada di pesisir pantai begitu, sehingga warga diminta agar menjauh atau berhati-hati agar tidak mendekati ke pesisir pantai ini untuk menjaga kemungkinan terjadi. Dan hingga saat ini dari BMKG sendiri menyampaikan bahwa gempa-gempa susulan itu masih terjadi hingga bahkan mencapai lebih dari 10 kali. Begitu, Rolando. Baik, Syafruddin, dari informasi yang Anda dapatkan sejauh ini bagaimana, apakah terjadi gempa susulan? Ya, Rolando, berdasarkan informasi dari Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ternate sendiri menjelaskan bahwa gempa yang mengguncang wilayah Maluku Utara ini dan menyebabkan adanya potensi tsunami dan terjadi di Halmahera Barat itu ya dengan ketinggian 3 cm ini masih terus terjadi gempa susulan hingga lebih dari 10 kali. Sudah tercatat sebanyak 15 kali dengan 15 kali. durasi yang berbeda-beda. Gitu, Rolando. 15 kali gempa susulan begitu. Baik. Nah, itu tadi kan di kawasan Halmahera kalau tidak salah ya, kami dapatkan informasi ada videonya juga begitu. Ini terjadi air surut tiba-tiba begitu. Nah, ini seperti apa dari pantauan Anda terkait dengan kejadian ini? Ya, baik, Rolando. Untuk di kawasan di Halmahera Barat yang disampaikan tadi bahwa dari BMKG bahwa terjadi tsunami, yaitu dengan ketinggian air mencapai 3 cm. Memang warga sebelumnya sempat memantau atau mendekati pantai dan kemudian menjauh. Dan kondisi saat itu memang warga sempat meski khawatir atau panik, tapi mereka sempat melihat langsung bahwa ada air yang pergerakan air. Namun mereka tidak tahu jika itu memang terjadi tsunami begitu. Betul. Baik, kalau dari tadi kan pantauan dari Sulawesi Utara, dari Kota Manado, ini ada korban jiwa begitu ya, dia tertimbun reruntuhan akibat dari gempa. Nah, kalau dari Ternate sendiri atau dari Maluku Utara sendiri, apakah Anda mendapatkan informasi terkait adanya korban jiwa? Iya, baik, Rolando, dapat saya sampaikan juga bahwa untuk di Kota Ternate sendiri memang dampak gempa ini sangat dirasakan cukup kuat hingga mengakibatkan rumah-rumah warga rusak, rumah ibadah begitu di beberapa kecamatan yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun untuk korban jiwa sendiri, pemerintah Kota Ternate hingga sejauh ini belum ada atau terdeteksi adanya korban luka maupun korban jiwa begitu, Rolando. Baik. Nah, kalau saat ini kondisi di Kota Ternate ya, tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? Apakah warga masih was-was seperti itu atau sudah cenderung tenang warga? Dan seperti apa? Apakah anak-anak di sekolah tadi kan Anda sampaikan sempat ada aktivitas belajar mengajar begitu di sekolah begitu sampai akhirnya ada beberapa orang tua yang akhirnya menjemput anak-anaknya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah aktivitas belajar mengajar di sana sudah dilanjutkan kembali atau sekolah diliburkan atau dipulangkan anak-anak? Seperti apa? Ya, baik, Rolando, dapat saya sampaikan dan perlu saya menyampaikan kembali bahwa benar sekali Kota Ternate itu cukup dirasakan gempa itu cukup kuat. Namun pada saat gempa itu banyak orang tua yang khawatir langsung menjemput para siswa atau anak-anak mereka itu di sekolah masing-masing. Untuk informasi apakah nanti sekolah ini dilanjutkan atau tidak, saya belum mengkonfirmasi secara resmi oleh pemerintah sendiri. Namun kalau dilihat dari kepanikan orang tua, mereka banyak yang datang ke sekolah-sekolah untuk mengambil anak mereka untuk kembali ke rumah karena mereka khawatir akan terjadi gempa-gempa susulan, apalagi saat ini adanya gempa tersebut berpotensi tsunami begitu. Baik. Jadi artinya saat ini tidak ada aktivitas belajar mengajar begitu di sekolah? Iya, Rolando, kalau saya petikan, misalnya dari salah satu sekolah, atau perlu saya jelaskan bahwa tempat anak saya sendiri ya bersekolah di SD Islamia 5 Kota Ternate itu sendiri, tadi keluarga atau istri saya langsung menjemput anak saya kembali ke rumah, lalu tidak mengembalikan lagi ke sekolah begitu. Rolando. Oke, baik.
Jadi saat ini situasi sudah mulai kondusif begitu di sana ya. Sekalipun memang warga akhirnya tetap was-was begitu ya di dalam rumah atau mungkin di luar rumah terkait dengan hal ini. Seperti tadi juga Anda sampaikan sudah terjadi beberapa kali gempa susulan ya, ada sekitar 10 bahkan lebih gempa susulan tadi yang sudah terjadi. Nah, apakah sudah ada statement dari pemerintah setempat terkait dengan gempa yang mengguncang Sulut yang terdampak juga di Maluku Utara? Seperti apa? Ya Rolando, dari informasi yang saya peroleh saat ini memang saya sendiri atau belum mendapatkan statement resmi baik dari pemerintah Kabupaten Halmahera sendiri atau di pemerintah Kota Ternate sendiri. Namun sebelumnya tadi pada saat terjadi gempa, saya langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Ternate sendiri melalui sekretaris Kota Ternate dan benarkan bahwa situasi gempa itu dirasakan di hampir di seluruh wilayah di Kota Ternate dan terjadi dampak kerusakan begitu. Namun untuk data-data resmi atau jumlah dari kerusakan-kerusakan secara detail itu belum disampaikan secara resmi yang saya peroleh. Kemudian korban juga sejauh ini saya belum peroleh begitu. Lalu. Baik, Syafruddin. Kita berharap bahwa situasi di sana semakin kondusif begitu, tidak ada lagi gempa susulan yang terjadi di sana sehingga warga atau masyarakat juga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Syafruddin atas laporan Anda langsung dari Ternate, Maluku Utara. Selamat bertugas kembali. Salam untuk keluarga dan juga warga Ternate. Salam sehat dan tetap jaga keselamatan di sana. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.